Rio, selamat malam. Apa yang menjadi penyebab tentunya utang dari pemerintah Amerika Serikat bisa naik begitu cepat, Rio? Iya, selamat pagi Jaya dan pemirsa. Ada politik saling tuding mengenai kenapa utang pemerintah Amerika Serikat ini bisa naik begitu cepat. 7.000 triliun rupiah hanya dalam waktu 20 hari terakhir. Namun yang paling jelas adalah terjadinya defisit anggaran di pemerintah Amerika dan di tahun fiskal terakhir saja itu ada defisit anggaran 1,5 triliun dolar AS. Dan ini merupakan kenaikan 61% dari defisit tahun sebelumnya. Ada setidaknya 3 faktor yang bermain. Yang pertama adalah berubahnya demografi warga Amerika Serikat. Generasi baby boomer sekarang hidupnya lebih lama. Kemudian kedua, tingginya biaya layanan kesehatan atau healthcare di Amerika Serikat hampir 2 kali lipat dibandingkan biaya kesehatan di negara-negara maju lainnya. Dan yang ketiga adalah turunnya pendapatan dari pajak. Dan memang naiknya utang Amerika Serikat ini sudah terjadi secara signifikan dari tahun 1980-an, baik di bawah pemerintahan Partai Demokrat maupun di bawah Partai Republik. Dan ada beberapa momen yang membuat anggaran pemerintah ini membengkak selama 50 tahun terakhir. Yang pertama adalah keterlibatan Amerika dalam perang di Irak dan Afghanistan. Kemudian ada krisis ekonomi tahun 2008 dan juga yang terbaru adalah pandemi COVID-19. Baik selama krisis ekonomi 2008 dan pandemi COVID-19, pemerintah Amerika Serikat ini menggelontorkan stimulus ekonomi besar-besaran dan itulah salah satunya yang membuat anggaran pemerintah membengkak. Selama 50 tahun terakhir pemerintah Amerika Serikat hanya pernah surplus atau tidak defisit, ini 5 kali dan terakhir itu tahun 2001, Jaya. Dari kenaikan utang pemerintah Amerika Serikat terhadap perekonomian secara nasional ataupun mungkin juga berpengaruh terhadap perekonomian secara global, Rio? Iya, kalau dihitung Jaya dan pemirsa, rata-rata warga Amerika sekarang terbebani hutang 100.000 dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah, dan tentunya ini berdampak cukup berat ke ekonomi karena ekonomi Amerika juga sedang berurusan dengan berbagai tekanan ya, seperti inflasi yang tinggi, kemudian ada mogok pekerja otomotif, dan beberapa pihak bahkan memprediksi kalau ini terus berlanjut Amerika bisa masuk ke dalam resesi, dan kalau Amerika Serikat sudah resesi tentu dampaknya akan terasa ke seluruh dunia gitu secara global. Ada analisa dari University of Pennsylvania yang menyebutkan bahwa utang pemerintah AS ini tidak boleh melebihi 200% dari PDB yang diperkirakan itu akan terjadi tahun 2050. Jadi menurut analisa ini Amerika hanya punya waktu 20 tahun saja untuk menerapkan berbagai kebijakan korektif gitu. Dan karena setelah tahun 2050 kalau pemerintah Amerika tidak melakukan apa-apa, tidak akan ada kenaikan pajak ataupun pemotongan anggaran sebesar apapun itu tidak akan mampu mencegah gagal bayar, Jaya. Pak Sikal, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih, Rio. Selamat malam waktu Indonesia.